Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sahabat Al-Quran Braille, jumpa kembali kita di bukan sekedar membaca Al-Quran Braille katanya ya. Bersama saya Entang Kurniawan dan Haji Trio Agus Kusmawanto. Pak Haji. Iya Kang Haji. At-Tahrim, lanjutin. Ya. Ayat berapa sekarang? Ayat ke-7 dan 8. Mangga. Ya. Gitu ya pembukaan mah. Mangga. Ya, At-Tahrim ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhirakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sempurna, dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya cahaya mereka memancar
di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kami dengar dan kami taat. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, di ayat yang ke-7 ini Allah mengingatkan orang-orang kafir, ya, la ta'tadzirul yaum, tentang hari kiamat. Jadi innama tujzauna ma kuntum ta'malun, semua amal perbuatannya selama hidup itu akan ditampakkan. Seperti di surat yang lain, ashtatan liyurau a'malahum. Jadi liyurau, semua makhluk atau semua manusia yang dibangkitkan di hari kiamat itu akan tahu bagaimana amal-amal masing-masing orang. Ya, ada orang yang misalnya ketika hidup di dunianya lalai beribadah ataupun pelit ataupun juga lain sebagainya. Ya, maka ini semuanya akan tampak. Ya, fi sudurihim, di dadanya akan kemudian dikeluarkan. Maksudnya dikeluarkan adalah bagaimana kondisi aslinya, amal-amalnya selama ini, selama hidup itu akan semua tahu. Ya, akan ditampakkan, diperlihatkan. Ya, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat ke-8, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, itu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu adalah tobat yang meninggalkan kemaksiatan yang sudah dilakukan, ya, kemudian menyesali, ya, atas kemaksiatan yang pernah dilakukan, kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah dilakukan. Nah, ini adalah konsekuensi dari tobat nasuha. Kalau misalnya tobat nasuha, tobat hari ini akan meninggalkan, tapi besok ketika ada kesempatan melakukan lagi, nah itu bukan nasuha. Ya tobat deui. Tobat deui. Iya, itu tapi jadi ngaheureuikeun itu Kang Haji. Ya, seperti misalnya gini, dalam rangka mencari keteguhan hati masuk Islam, ternyata masih ragu-ragu, keluar lagi dari Islam, masuk lagi Islam. Nah, itu juga murtad yang nantinya tidak akan pernah diterima lagi keislamannya. Kan itu kalau murtad. Tapi kalau kita berbuat dosa gimana? Kalau tobat itu seperti nanti kalhimar, jatuh dari lubang yang sama, itu seperti keledai. Ya, keledai pun juga tidak gitu-gitu amat gitu. Ya, kadang-kadang kan orang begini Pak Haji nih. Ada orang nih udah tobat, tetapi ternyata ya dengan kelemahan kita gitu kan, akhirnya jatuh lagi, dosa lagi. Terus gimana dong? Iya, yang pertama tentu juga istighfar yang ya, berarti tobat lagi kan? Tobat lagi. Nah, kemudian jatuh lagi gimana? Bisa gini, itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan dia terjerumus lagi pada kemaksiatan yang sama. Ya, maka faktor itulah yang harus dihindari. Nah, misalnya gini, setiap kalau yang dalam tanda petik merokok gitu ya, saya mah suka kabi tadi ngerokok teh kalau bersama-sama dengan yang merokok, maka hindari komunitas itu. Kita ngomong gini karena kita memang tidak pernah suka rokok. Tapi kadang bagi yang perokok nih, ya memang itu ujian tersendiri. Makanya kalau saya sih berpikir begini, yang disebut dengan taubatan nasuha adalah tekadnya nggak pernah hilang, tidak pernah berputus asa. Iya. Boleh beda kan, ya. Tapi tekad itu kan dicerminkan dalam kan belum beres. Perbuatan. Iya. Tekadnya tobat. Kemudian dia ternyata jatuh lagi tuh, dosa lagi. Iya. Maka kalau menurut saya tobat lagi. Nah, yang disebut dengan tidak nasuha itu bukan tidak berdosa lagi, tetapi dia tidak mau bertobat lagi. Ada geus kieu, akhirnya dan geus ditakdirkeun ada dosa. Dia tidak, akhirnya apa? Dia tidak bertobat. Nah, yang disebut dengan taubatan nasuha adalah ketika memang suatu ketika dia jatuh lagi, maka dia tobat lagi terus. Iya. Pertanyaannya, sejauh mana dia berikhtiar untuk menjauhi dari tentu kalau kaitan ikhtiar, kemaksiatan yang pernah dilakukan.
Iya itu, tapi kadang-kadang kan segala sesuatu nggak mesti didekati. Kadang juga ada yang mendekati Pak Haji. Iya Kak? Iya, makanya ikhtiarnya disempurnakan. Nah, artinya ikhtiar. iya, artinya kalau misalnya gini, sepertinya kalau kita pergi ke Anu atau misalnya bersama dengan si Anu suka. Tapi kalau terpaksa harus berangkat sama si Anu gimana? Iya, kalau keterpaksaan itu bisa jadi tidak bisa dihindari, tapi kemaksiatannya di. Jadi kalau kata Pak Haji adalah taubat, kita berdosa nih, taubat dan sekuat tenaga untuk tidak mengulangi lagi. Ya, melakukan lagi. Kalau sampai mengulangi lagi? Kalau sampai mengulangi lagi. Apa gugur tobatnya enggak? Tidak, karena wallahu ghafurur rahim ini disebutkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, berarti taubatan nasuha adalah taubat yang terus dilakukan, terlepas dia berdosa lagi itu ataupun tidak. Jadi taubat itu adalah suatu pekerjaan yang harus senantiasa kita lakukan sehari-hari tanpa harus kita tuh kalau tanpa harus ya pasti yang namanya dosa kan gitu ya. Jadi ini boleh beda ya Pak Haji ya? Boleh. Boleh beda. Iya. Karena apa? Karena secara real bahwa ada orang yang punten ya untuk mencapai satu titik perbaikan hidupnya itu susah Pak Haji. Ya, ada seseorang yang pada akhirnya dengan kondisi kelemahannya dia akhirnya begitu lagi, sehingga suatu ketika nanya ke saya, gimana? Katanya Pak Antang, saya tuh udah bertekad untuk tidak mengulangi, tapi ternyata jatuh lagi. Ya udah tobat lagi weh. Nggak akan disebut mempermainkan. Oh tidak, Allah Maha tahu, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tobat terus. Justru yang membuat kita jangan sampai berprasangka Allah dipermainkan dengan akhirnya putus asa. Udahlah daripada mempermainkan Allah, udah kikir. Nah itu yang nggak boleh. Kalau misalnya di luar kendali dirinya, kapasitas kemampuan dirinya untuk menghindari itu namanya uzur. Ya, Allah pun juga Maha tahu. Tapi dengan catatan seluruh upaya itu harus dilakukan dulu. Ya, apapun caranya, bagaimanapun juga kemaksiatan itu bisa dihindarkan. Maka itu yang lebih utama. Kalau misalnya terjerumus kembali tanpa ini disengaja ataupun juga sebenarnya hati kecilnya mah nggak mau. Nah, saya ada cerita Kang Ji, ini kisah nyata tapi etis nggak ya kalau diceritakan? Nanti aja, waktunya mau habis. Oh iya. Jadi yang paling penting begini, taubat kita, makanya kita harus berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Kalau nggak bisa itu, wa taubatan qoblal maut. Nah, itu dia. Kalau nggak suka juga, wa taubat wa Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ternyata nih kan gitu. Nah, jadi kita itu bertobat sebelum kita maut. Betul. Jadi kan kalau gitu. misalnya gini tahapannya, kalau dia tidak bertobat saja ya selama hidupnya sampai akhirnya dia menemui ajal, dan di saat sakaratul maut itu dia bertobat, ya maka tobat. Ya, tapi kalau misal gini, sudah tobat, mengulangi kembali dengan kesengajaan apalagi, tobat lagi sampai nanti akhirnya tobat lagi di akhir hayatnya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya tidak ada upaya untuk bisa menghindari, bisa jadi bukan tobat nasuha ya. Ya itu kan kita itu tadi pengennya mah kan minta ke Allah itu taubat yang membuat kita terus berada pada titik tobat itu kan. Tapi realitanya ada orang yang pada akhirnya harus jatuh. Maka kata saya tobat lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam episode berikutnya. Saya Antang Kurniawan. Saya Trio Agus Kusmawanto. Bersama Teh Sawa dan Teh Gina mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.